Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai ya pembelajaran TIK-nya. Oke. Di minggu lalu kalian sudah mencatat apa itu kolom. Ada berapa macam-macam kolomnya dan bagaimana cara melakukan atau mempraktekannya. Oke, kunci utama saat kita menggunakan kolom yaitu kita harus ketik dulu paragrafnya sampai dengan selesai. Nah, di sini sudah ada sebuah paragraf, ada 3 paragraf yang sudah Bude ketik. Oke. Di 3 paragraf ini akan Bude jelaskan bagaimana kolom 1, bagaimana kolom 2, kolom 3, lalu yang left serta right. Oke. Sebelumnya Bude besarkan dahulu tulisannya karena ini terlalu kecil. Oke. Blok. Oke. Kita besarkan dulu tulisannya nanti menjadi 16. Oke. Lalu kalian gunakan rata kanan dan kiri. Bedanya kelihatan kan, sudah kan? Oke. Kalau udah selesai. Oke. Sekarang Budi akan mempraktekannya di kolom atau di paragraf 1. Untuk menggunakan kolom, maka paragraf satunya harus kita apa, Nak? Harus kita blok terlebih dahulu. Nih. Di blok terlebih dahulu. Di mana kolom? Itu kolomnya ada di menu. Silakan kalian klik menu. Tarik ke atas. Nih, ini kolom yang ada di WPS Office. Ada 1, ada 2, ada 3 dengan posisi atau dengan ukuran kolom yang sama. Untuk yang 2 ini kiri dan kanan, artinya kiri ini membuat kolom sebelah kiri atau leftnya menjadi lebih kecil, sedangkan kanan membuat kolomnya yang sebelah kanan menjadi lebih kecil, tetapi dia tetap menggunakan dua kolom. Oke, Bude contohkan 1 ya. Oke, di blok Bude klik 1, maka dia posisinya tetap 1. Kalian perhatikan di paragraf 1 yang sudah Bude blok. Oke. Kalau Bude klik kolom 1, maka dia tidak akan berubah karena dia memang sudah 1 kolomnya. Bude klik kolom 2 misalnya. Nih, maka dia otomatis terbagi menjadi 2. Bude klik misalnya kolom 3, dia akan terbagi menjadi 3 dengan ukuran kolom yang sama besarnya nih. Sama kan ukuran kolomnya kan, walaupun dia dibagi menjadi 3. Oke, sekarang Bude kembalikan ke 1 lagi. Kembalikan menjadi 1, Bude gunakan yang kiri. Pada saat Bude menggunakan kiri, dia akan terbagi menjadi 2 tetapi dengan ukuran yang berbeda. Nih. Yang ini kolom yang satunya ini dia lebih kecil dibanding kolom yang sebelahnya. Karena kita menggunakan kolom kiri, artinya membuat paragrafnya menjadi lebih kecil salah satunya. Begitu juga kalau kita gunakan kolom yang kanan, maka yang kanan yang lebih kecil. Oke, paham untuk kolom? Paham dong? Karena cuma sedikit. Oke, sekarang coba gini. Coba kalian baca dulu di kolom di paragraf 1. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1337. Jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedukan Bukit. Kalau seandainya kalian ketemu dengan soal yang sudah dalam bentuk kolom, ini kan belum dalam bentuk kolom kan? Ini masih kolom 1 nih, gampang nih bacanya. Tapi kalau seandainya ketemu soal yang sudah bentuk kolom 2 misalnya, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya ke kanan atau ke bawah. Kalau misalnya kalian ketemu dengan soal yang sudah berbentuk kolom seperti ini, maka cara bacanya yaitu kalian bacanya ke bawah. Selesaikan dulu 1 kolom, lalu kita baca lagi ke kolom selanjutnya. Kita baca ya.
Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Masuk kan bahasanya? Tapi kalau misalnya kalian bacanya ke samping, Kota Palembang merupakan prasasti Sriwijaya yang kota tertua. Nggak masuk kan? Jadi kalau kalian baca ketemu soalnya sudah bentuk kolom, maka kalian ketiknya itu selesaikan dulu kolom ke bawahnya. Oke. Kolom 1, paragraf 1 sudah Bude gunakan kolom 2. Paragraf 2 kita blok. Kita gunakan kolom berapa? Boleh kita gunakan kolom kanan dan kiri. Oke. Lalu kolom yang ketiga kita gunakan kolom kiri dan kanan. Udah selesai. Inilah yang dimaksud dengan kolom. Jadi kita bisa, kalau misalnya kalian lihat, ini ada pada saat kalian membaca koran atau majalah. Oke. Nah, tugas kalian yang harus kalian kerjakan adalah kalian ketiklah paragraf ini yang sudah ini, paragrafnya ketik, lalu ubah ukuran tulisannya, ukuran tulisan size-nya kalian ubah jadi 16, lalu gunakan perataan justify, lalu kalian gunakan kolom untuk ketiga paragraf ini, gunakan kolom bebas dulu. Kalian mau yang mana? Mau 3 atau mau 2 atau mau ini kiri atau mau kanan. Untuk sejarah kota Palembangnya nanti kalian gunakan rata tengah. Untuk yang paragrafnya gunakan justify kayak tadi Bude jelaskan. Lalu jangan lupa kalian beri warna pada setiap paragraf yang berbeda-beda. Contohnya kalau misalnya paragraf 1 warna biru, maka paragraf 2-nya warna hijau, paragraf 3 warna merah. Bude ulang sekali lagi. Kalian tugasnya adalah kalian ketik paragraf ini di WPS Office. Oke. Lalu kalian gunakan size-nya. Size-nya ubah menjadi 16 semuanya, termasuk judul. Lalu untuk perataan paragrafnya, judul, oke, Bude kecilkan sedikit. Judulnya menggunakan center. Paragrafnya setiap paragraf 1, 2, 3 menggunakan justify, rata kanan dan kiri. Oke, apalagi perintahnya selain size-nya ubah jadi 16, judul gunakan rata tengah, paragraf 1 sampai 3 gunakan justify, lalu ubah kolom. Kalian ubah kolom. 1, 2, 3 ubah kolom. Kolomnya apa? Bebas, mau yang mana? Misalnya paragraf 1 jadi 2 kolom, paragraf 3 jadi 3 kolom, paragraf ketiganya atau ini bebas. Jangan gunakan pada kolomnya 1. Lalu setelah selesai semuanya, ubah warnanya. Ubah warna. Mungkin ini aja tugas dan latihannya atau materinya sudah cukup jelas, sangat jelas Bude jelaskan. Lalu perintahnya juga sangat jelas. Bude tidak akan menulis ulang perintahnya karena sudah Bude jelaskan melalui suara ini. Maka kerjakan tugasnya di WPS Office, lalu gunakan perintah yang sudah Bude ucapkan tadi. Selamat mengerjakan anak-anak.